Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama AJM Channel Tutorial. Selamat pagi saya ucapkan, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita diberikan kelancaran, amin. Oke teman-teman, jadi pagi ini saya kedatangan Yamaha RX King. Yamaha RX King ini keluhannya dia tidak bisa lari, bawa beban jokinya aja udah sangat susah sekali, maksudnya sangat parah. Jadi datang ke saya mau dibenerin dan saya akan garap. Oke teman-teman, jadi nanjak. Jadi katanya nanjaknya juga susah, apalagi lari susah, apalagi nanjak seperti itu. Jadi mau saya benerin, seperti apa masalahnya saya akan hidupin. Ini RX-nya sangat mulus sekali, bisa dilihat. Saya juga suka. Oke, saya hidupin. Seperti itu, kedengaran kan? Ownernya juga katanya, "Bang, tolong dicoba dulu." Namun kata saya nggak harus dicoba. Saya udah gas, udah kerasa, udah bisa merasakan bahwa benar ini motor tidak ada tenaganya sama sekali, seperti itu. Oke, jadi seperti apa masalahnya saya akan langsung eksekusi, saya akan langsung perbaiki. Pertama-tama saya akan bongkar karburatornya dulu. Oke, seperti apa dalaman karburatornya. Setelah saya bongkar karburator, saya akan cek-cek yang lain. Yang kedua, saya akan cek membran palepnya, seperti apa kondisinya. Oke, sebelum saya cek yang lain, itu yang utama saya lakukan. Seperti apa masalahnya, simak terus videonya. Siapa tahu teman-teman mengalami kasus yang sama, bisa ikuti video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, saya akan langsung eksekusi. Sudah saya bongkar guys, saya akan bongkar dalamannya seperti apa. Karburator ori, isi keluar bagus. Nggak tahu ini dalamannya guys. Ini ownernya udah beli isi karburator, udah diganti jarum skep katanya. Masih seperti ini. Udah dioprek oleh bengkel masih seperti ini. Oke, namun setelah itu langsung dibawa ke saya seperti itu. Oke, saya ini langsung eksekusi. Bisa kelihatan guys, teman-teman paham, yang mekanik pasti paham ini masalahnya. Oke, mekanik pasti paham. Selain mekanik juga yang sering bongkar karburator pasti paham ini masalah. Kata ownernya ini dibawa ke bengkel tadi malah diputer-puter ini mana setelan langsam doang katanya, sama ini nih setelan angin. Oke, padahal bisa didengar suaranya basah terlalu basah. Jadi intinya motor ini terlalu deras BBM-nya yang masuk terlalu deras. Bisa dibaca dari kondisi karburatornya juga menguap ini di sini. Menguap, ada embunnya seperti itu. Jadi kalau karburator ada embunnya, dia berarti deras bensinnya ke dalam terlalu banyak seperti itu. Oke. Kenapa terlalu banyak? Satu, faktor main jet yang terlalu besar. Kedua, main jet yang copot seperti ini. Ada di sini nih, lihat. Tuh. Nah, masalah ini bisa jadi kecerobohan mekanik yang tadinya bongkar ini, bisa jadi efek lupa. Karena kalau lupa itu tidak ingat guys. Saya juga kalau lupa tidak ingat. Oke, kecerobohan mekanik misal mengencangkannya kurang kencang, karena ini tidak boleh kurang kencang, tidak boleh juga terlalu kencang karena bisa selek. Seperti itu. Oke, jadi udah jelas masalahnya. Saya akan langsung bersihkan guys. Sekalian ini karburator dibongkar. Karena lihat motor. Saya akan bersihkan nozzle-nya dan pilot jetnya saya akan bersihkan. Oke, saya ambil kompresor selang angin dulu. Saya udah ambil anginnya, semprotannya. Saya langsung bongkar.
kondisi seperti ini kotorannya. Lihat. Jadi tandanya ini kotoran turun dari tangki. Berarti dari tangki udah jelas banyak kotorannya. Sampai-sampai bisa turun ke sini. Jadi kasus seperti ini percuma karburator dibersihkan kalau tangki tidak dikuras. Seperti itu. Ingat. Jadi lebih bagusnya karburator diservis, dibersihin, tangki dikuras. Ini saya akan lakukan kuras tangki juga. Yang ini saya akan kuras juga. Karena nantinya tidak akan usianya normalnya tidak akan lama kalau karburator dibersihkan, tangki tidak dibersihkan seperti itu. Oke? Saya akan bersihkan karburatornya dulu. Lanjut saya akan bongkar tangkinya. Kayak diganti di kunurut nak. Nanta asli nak, asli ya. Kajian menengah ganti umpamanya baretona gitu, tapi nu jelas ieu manggis kepel. Kajian bawana ya nu jelas asli. Asli. Kajian menengah ganti kuno asli nomor hijina gitu. Ingat, jangan melakukan pergantian isi karburator selama karburator ini tidak ada masalah. Misalnya contoh, tidak banjir, jangan lakukan ini, ganti ini. Tidak terlalu boros, jangan lakukan ganti jarum sket. Oke, intinya seperti itu, jangan lakukan, tidak perlu melakukan pergantian isi karburator selama karburator itu tidak ada masalah. Kalau tidak percaya, teman-teman, ganti isi karburator waktu karburator itu normal-normal aja. Nanti gimana perubahannya? Biasanya itu tidak pas. Beda aturan, beda settingan. Sudah bersih, saya akan langsung proses pasang. Untuk proses pemasangan, jangan lupa kita kencangkan dulu ini main jetnya. Ini udah kencang. Oke, kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang berlebihan. Ini rawan jebol dratnya. Masal ini rawan slack ya. Jangan terlalu berlebihan dan jangan sampai kurang kencang juga. Lampungnya pas. Nah, jangan terlalu gini nih. Nah, jangan terlalu ke bawah juga. Seperti ini. Nanti dia bisa banjir kalau terlalu ngangkat. Posisi seperti ini karbunya, dia dalamnya nanti sedikit. Dan ingat, untuk karburator air eking jangan sampai dilapis packing, double packing. Nah, packing ini nih. Kalau ini di double, rawan bengkok ini karburator. Bengkok di sini nih. Usahakan jangan lebih dari satu.
Karburator sudah ready, sudah terpasang. Saya lanjut bongkar tangkinya. Karena jelas-jelas penyebab kotornya ini tadi dari tangki. Mungkin waktu pengecatan ini tangkinya baru dicat. Kelihatan. Mungkin waktu itu tidak dikuras. Oke, saya akan lakukan pengurasan tangki dulu. Untuk pengurasan tangki saya akan percepat videonya karena durasinya terlalu panjang, guys. Untuk melakukan pengurasan tangki, yang pertama-tama kita siapin penampungan BBM-nya untuk menurunkannya, lalu selang, lalu tangkinya kan ini banyak isinya, kita gojlok dulu, kita kocok dulu supaya kotorannya dia angkat semua di dalam. Kita kocok lalu kita sedot BBM-nya menggunakan selang yang tadi saya siapin. Selangnya jatuh, guys, tuh. Kita ambil dari yang paling bawahnya. Seperti apa prosesnya? Simak videonya, guys. Saya akan langsung proses kuras tangkinya. Lalu kita angkat posisi seperti ini. Saya akan ambil dari paling bawah, posisinya di pojok sini. Oke. Selang sudah masuk, lalu kita sedot, guys. Untuk penyedotan bisa gunakan penampungannya, bisa sedot langsung pakai mulut. Kalau saya seperti ini nih, lihat, tidak menggunakan mulut, kita gunakan penampungnya. Ini kotoran bisa tersedot ini secara otomatis ini, guys. Secara otomatis bisa ikut turun. Dia turun, guys, tuh, guys. Otomatis kotoran dari tangki dia tersedot. Oke, setelah ini saya akan bongkar pelampung bensinnya. Saya akan cek di situ. Mulai habis. Ini pelampung bensinnya udah saya lepas. Kerannya udah saya lepas. Dan ini saya akan ambil yang paling bawah lagi, karena ini ada tersisa dan saya juga masukin lagi tadi BBM-nya sedikit. Saya akan sedot lagi karena disedot dari atas itu tidak maksimal untuk menyedot kotoran. Saya akan sedot lagi nih, posisi seperti ini. Saya gunakan botol kecil dan selang yang saya gunakan tadi. Ini hasil penyedotannya. Kita tekan dulunya. Bentar, guys. Nah, lihat. Tekan dulu, guys. Sehubungan gak kelihatan, guys, saya akan pindahkan. Nah, karak ada loh, guys, kelihatan tuh. Kelihatan, guys. Ada satu lagi yang udah saya
sedot tadi, guys. Nih yang ini. Ini penyedotan yang kedua kali. Saya masukin lagi. Oke, seperti ini udah jelas kan? Kotornya sangat parah sekali. Ini kotoran-kotoran halus ini, karat ini. Jadi yang bisa tembus melalui filter ini saringannya. Ini padahal ada saringannya tuh, lihat. Baik guys videonya guys. Nah, ini saringan orinya sangat halus sekali, namun kotoran seperti itu bisa melewati saringan ini. Oke. Jadi saya akan proses lagi sampai benar-benar bersih. Untuk pengurasannya usahakan lakukan beberapa kali supaya benar-benar bersih. Ini istri saya yang pegang karena saya kerja sendiri guys. Oke. Jadi setelah bersih saya lanjut proses pemasangan. Ini udah saya uras, udah selesai. Menurut saya udah bersih. Udah saya jemur juga, itu bekas jemurnya. Setelah kering, tangkinya benar-benar kering, tidak ada bensin yang masih basah. Jadi saya langsung semprot. Jadi walaupun ada sisa dia pasti keluar jadi abu gitu. Nah. Jadi setelah kita lakukan kuras seperti ini sisa kotorannya nih guys, lihat. Ini yang di sini aja, belum lagi yang di dalam sini. Dan yang di sini ada sisa kotorannya nih. Jadi kalau tidak melakukan kuras tangki, kata saya juga percuma kuras karbu. Dia nantinya juga sering dikuras karbu, diservis karbu, nantinya juga ujung-ujungnya karburator selek karena dia kotor lagi, servis lagi seperti itu. Karena kotoran dari tangki dia terus-menerus turun ke bawah. Wajar kotoran tangki seperti ini karena usia motornya juga tua. Ini usia motor dari tahun 2002 sampai 2023. Wajar saja kotorannya seperti ini. Oke. Dan usahakan untuk melakukan buka keran. Buka keran ini posisi di bawah seperti ini nih. Karena kalau di bawah yang berfungsi yang ini yang tinggi nih. Cuman bensin 1 liter dia nggak mungkin turun. Jadi keuntungannya kotoran tidak langsung turun seperti itu karena dia tinggi nih, lihat. Kalau buka keran ke atas ini yang tulisannya res nih ke atas, dia bensin sampai habis total. 1 gelas pun diisi ke tangki ini bisa turun karena dia bawah nih, lihat. Cuman kerugiannya dia kotoran ikut turun seperti itu. Ini berlaku di semua motor yang jenis karburator. Ini berlaku ini yang jenis ada kerannya seperti ini. Intinya motor besar, motor yang tangki di atas, motor besar intinya. Ini berlaku di semua motor. Entah itu GL Pro, Mega Pro, Tilam, Tiger lama, seperti itu. Ini berlaku ini. Buka keran seperti ini. Cuman kekurangannya bensin 1 liter dia tidak bakalan turun karena dia tinggi seperti itu. Oke. Dan untuk motor-motor tua, setelah melakukan kuras tangki, ini kan contoh ini udah saya kuras tangkinya. Kita cari magnet bekas yang ukurannya kecil. Ini udah saya siapin magnetnya. Kalau tidak percaya saya akan tes magnetnya. Nah, saya juga ini ambil dari bekas rotak pulpam. Mana guys tadi ragam? Oh, nempel guys ternyata guys. Oke, saya juga ambil dari rotak pulpam. Bisa memanfaatkan barang bekas. Kalau kita ambil dari bekas salon, mungkin salon nggak ada speaker. Ambil dari bekas dinamo starter, mungkin ada yang masih berfungsi. Sayang. Kalau dari rotak, ini banyak biasanya di bengkel-bengkel nih. Saya belah, dalamnya ada nih. Ini bekas rotak Honda ini. Banyak di bengkel-bengkel. Contohnya Sarua, mobil carry Honda Vario Sarua. Contohnya saya ini bekas rotak ini banyak guys. Tuh masih. Pokoknya seperti itu rotak pasti di setiap bengkel
ada. Oke, setelah disiapin magnet, kita masukin ke posisi dekat ujung keran, dekat ini, di sini nih guys. Usahakan jangan nempel ke sini guys, usahakan jangan nempel ke pelampung bensin. Oke, usahakan supaya ada di sini nih, karena dia tugasnya untuk menahan gram-gram atau karat-karat bekas dari tangki ini, karat dia supaya bisa nempel di sini. Karena kotoran ini kotoran karat nih guys. Nanti dia akan nempel di sini di magnet. Di sini jadi BBM yang turun kotorannya dia nempel di sini dulu. Seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kotoran karat yang turun ke saluran selang. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya bicarakan dan saya tunjukkan. Saya akan masukin ke sini. Adanya di penahan. Adanya di sini nih guys. Sini. Udah saya masukin di sini. Ini menaruh magnet di dalam tangki berlaku di semua jenis kendaraan, entah itu mobil solar, entah itu mobil bensin, entah itu motor bensin, entah itu motor karbu, motor injeksi. Ini berlaku di semua tangki. Oke, seperti itu. Jadi walaupun motor injeksi boleh teman-teman masukin magnet seperti itu, biar kotoran besi tidak turun. Oke. Jadi saya akan lanjut proses pemasangan. Mudah-mudahan yang saya bicarakan teman-teman paham dan juga video saya bisa bermanfaat. Oke. Saya akan langsung pasang guys. Untuk memperhemat durasi juga saya akan percepat videonya. Jadi bensinnya udah saya masukin. Nih sisanya. Nih sisanya nih, kotor banget. Oke, jadi saya langsung bereskan. Saya langsung pasang jok. Saya akan hidupkan, langsung saya suruh test drive. Sudah selesai, saya akan nyalakan. Namun tutup tangki belum saya pasang. Ransomnya bagus. Saya akan gas. Oke, saya suruh test drive dulu sama ownernya. Test drive atas jalan. Gerak gaspol. Oke, ini ownernya Bapak Jangkung ini. Bapak Jangkung. Mantap katanya. Udah kedengaran suaranya. Itu ada yang bunyi di armnya. Saya akan perbaiki. Gaspol.
Oke, nanti saya yang akan test drive. Oke, kita tunggu kembalinya lagi. Ini guys, udah kembali. Oke, saya yang akan test drive. Gimana enteng? Oke, video par. Saya yang akan test drive guys. Oke, terus jalan ya. Oke, saya akan test drive, saya akan gaspol. Oke, tarikan mesin udah mantap, namun ini ada masalah di rantai nih. Tadi saya gaspol, ini hampir copot. Mungkin ini kendur ini. Coba ambil kunci 27. Biasanya racking masalah di sini nih. Kalau mekanik yang kurang paham ini tidak diperhatikan. Biasanya kurang kenceng kayak apa gimana. Nah, benar saja nih, kendur nih. Ini jangan main-main di Yamaha racking, jangan main-main ini. Usahakan ini kenceng, bos gear ini, bos snap gear dan baut gear. Nyawa di sini kalau racking, nyawa kalian ada di sini kalau di racking. Soalnya saya pernah kejadian waktu gaspol itu copot itu rantainya. Oke, saya akan perbaiki, saya akan kencengin, saya akan setel rantainya dan armnya ada bunyi. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Namun jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Boleh komen jika ada pertanyaan, insya Allah saya akan jawab. Hati-hati dengan bos gear di racking guys. Tadi hampir copot itu rantainya guys, saya betot gasnya.